Halo, perkenalkan nama saya Richard Lestiawan. Saya dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan tentang struktur kontrol kompleks atau kita lebih mengenalnya sebagai perulangan atau percabangan bertingkat. Di sini saya mengambil referensi dari modul struktur kontrol kompleks dari mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman, dan juga untuk masalah yang akan kita bahas saya juga mendapat referensi dari website di sini, yaitu website kelas programmer. Kita mulai saja. Bu Rini sedang kesulitan untuk menentukan IPK dari mahasiswanya, di mana ia harus menghitung secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian di masalah ini kita disuruh membuat program yang dapat menentukan IPK tiap mahasiswa. Ketentuannya berikut. Inputannya ada 4. Untuk inputan nilai ada 4. Tugas 1, tugas 2, UTS dan UAS dengan bobotnya sendiri-sendiri. UTS dan UAS 30%, bahkan tugas 1 dan tugas 2 20%. Kemudian ini ketentuan untuk nilai akhir IPK. Untuk alurnya sudah pasti yang pertama inputannya adalah nama mahasiswa untuk lebih mudah mengenalinya dan juga untuk nilai seperti yang diminta. Kemudian untuk prosesnya yang pertama kita diminta untuk melakukan perulangan program hingga penggunanya itu memilih untuk berhenti untuk tidak melanjutkan programnya lagi. Kemudian sudah dapat kita lihat kalau ada nilainya banyak di sini berarti menggunakan percabangan, dan juga digunakan perulangan untuk mengakses data untuk mengeluarkan atau menampilkan data yang sudah diinputkan. Outputnya yang pertama ada IPK dan juga yang kedua data yang telah diinputkan seperti yang saya sebutkan barusan. Untuk programnya saya sudah memulai beberapa baris, di mana ini untuk banner selamat datang di awal. Perulangan yang akan kita pakai yaitu while true. Selama dia benar, dia akan terus mengulang terus. Kemudian di sini saya juga sudah membuat untuk pilihannya pilihan menunya. Ini adalah inputannya, pilihannya 1 atau 2. Kita lanjut ke yang bagian percabangannya. Jadi di sini kalau pilihannya 1, apa yang akan dilakukan? Di nama seperti yang diminta tadi, nama mahasiswa, kemudian tugas 1 kita pakainya float karena nilai tidak selalu bulat, bisa juga koma. Kita copy aja. Tugas 1, tugas 2, UTS dan juga UAS. Kemudian kita masuk ke perhitungan nilainya untuk mendapat IPK, di mana tiap nilainya dikali dengan bobot yang sudah ditentukan, ditambah gitu, dia akan didapat nilainya berapa. Kita masuk ke percabangan tingkat selanjutnya. If nilai lebih dari sama dengan 85, dia akan mendapat IPK-nya A. Jadi untuk program pada materi kali ini hampir sama dengan yang ada di minggu kemarin yang saya juga gunakan. Jadi untuk minggu kemarin itu termasuk ke struktur kontrol kompleks juga. Jadi di dalam perulangan ada if, kemudian di dalam if-nya masih ada if lagi, jadi percabangan bertingkat.
Kemudian biasanya juga ada perulangan bertingkat. Di dalam while masih ada while atau for, di dalam for masih ada for. Jadi for i in range, kemudian titik 2 for j in range, itu biasanya digunakan untuk membuat pola-pola gitu. Ini masih sama kayak yang minggu kemarin. Nama IPK sama dengan nama, kita tambah dengan pendapat IPK. Kemudian data ini kita masukkan ke list. Oh iya, kita belum buat list kosong untuk menyimpannya. Data nilai. Kita menggunakan append lagi. Apa yang di append? Yang di append adalah nama. Kemudian kita print. Alif IPK lebih dari sama dengan 70 sama hanya saja IPK nya B. Kita copy lagi. Untuk nilai C 55. Untuk nilai D 40. Di luar itu semua dia menjabatnya E. Sudah. Kalau IPK E kita tambahin ini. Maaf, Anda harus mengulang semester depan. Kita copy aja. Oke, selesai. Kemudian kita ke if pilihan 2. Kita pakai perulangannya for seperti minggu kemarin. For i in data nilai print i. Tapi sebelumnya kita tambahin dulu di sini print data mahasiswa. Baru kita masuk ke formnya. Oh, ini harusnya alif.
Di sini digunakan kalau misalnya inputnya di luar 1 atau 2. Kalau minggu kemarin kita pakai break dan continue-nya itu di sini ya. Jadi berdasarkan if yang pertama ini. Tapi kalau di sini saya akan membuatnya beda. Lanjut. Saya akan membuat seperti ini. Saya pakai fungsi upper supaya otomatis ke convert jadi huruf kapital, supaya nanti di if-nya lebih gampang. Bisa juga ke lower, sama aja. Kalau dia mau lanjut kita pakai continue. Kalau dia milihnya tidak, kita akan pakai break. Di luar itu semua input tidak valid. Sudah, begitu untuk fungsi programnya. Jadi di sini list kosong untuk menyimpan data. Ini biasa untuk ucapan biasa, while true. Selama dia benar, dia akan mengulang sampai dia menemukan break di sini. Kalau dia menemukan break di sini, dia akan keluar, berhenti. Kalau dia continue, dia ngulang lagi ke sini. Jika Anda ingin melakukan apa? Begitu. Ini percabangan pertama, ini percabangan kedua. Percabangan pertama untuk pilihan yang ini, dan percabangan kedua untuk kondisi IPK-nya bagaimana. Untuk ini, di sini juga saya menggunakan perulangan kembali untuk mengakses nilai yang ada di list. Kita coba saja. Ada di enter aja supaya lebih rapi. Oh, ada salah di sini. Ini harusnya tugas 1. Kita ulang lagi. Tugas 1. Oh, salah. Ini harusnya pakai sama dengan, bukan titik 2. IPK-nya A. Lanjut ya. Mau apa? 1 0 10 50 80 70,5. Di sini tidak bisa. Elif IPK is not support between of string and integer. Line 56. Jadi dia tidak bisa kalau string dan integer. Kita coba lagi. Taran ulang bed. Kalau A mau, sedangkan tadi dia tidak mau. Kita coba lagi. Maaf, kepencet.
Oh, IPK is not div. Seharusnya ini nilai. Jadi saya ini salah semua tadi. Makanya kenapa dia tidak mau. Taran ulang lagi. 70,5, 10,25, 50, dan juga 80. Nah, dia bisa. Ya, ini. Oh, salah. Harusnya pilihan. Kita langsung sekalian coba aja run and debug. Kita pasang dulu breakpointnya di sini. Kita S10. Kita lanjut. Pilihan 1. Kita lanjut lagi. Kalau pilihan 1 ke sini. 0. Nilai tugas 190, 20, 80, 50. Nilainya di sini dilihat nilainya 61, berarti dia nggak akan masuk sini. 70 nggak masuk. 55 ya. Dia masuk ke IPKC. Kemudian ke sini ditambah dari nama IPK-nya, dia dimasukkan ke list, baru di print IPK-nya. Nah, kemudian keluar lanjut atau tidak, lanjut menggunakan program ya. Kita jawab ya. Enter 10 lagi. Karena Y, karena dia tadi pakai fungsi upper, jadi langsung otomatis jadi Y besar di sini, Y kapital. Nah, dia akan mulai lagi ke sini. Dani. Oh, harusnya itu keisi, saya ke enter. Oke, kita run and debug lagi. Aman, lanjut. Nah, PK-nya A, lanjut. Mau lanjut menggunakan program, ini akan error, inputnya tidak valid. Ya. Jadi setelah di debug aman, kita langsung run aja dari sini. Biar lebih cepat. Ya. 10, 50, 60,5, 40. Ya. 2. Oke, sekian saja dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Kiranya biarlah materi ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.